Ada lembaga yang mengatakan di Pilkada Goa Amir Rosqara itu urutan ketiga. Sementara kita sudah 2-3 kali survei di Goa tidak pernah Amir Rosqara nomor 1. Kemudian Darmawan Samuin selalu yang posisi kedua. Sudirman ini kan figur instan sebenarnya. Saya harus katakan bahwa tanpa kakaknya Andi Sudirman setengah mati. Kalau berbicara figur yang kedua yang penerimaan publik bagus itu Pak Iyas sebenarnya. Adnan kalau masuk parah di 02. Ada kekuatannya dia untuk minta maaf, saya bukan remehkan Pak Adnan Puricit. Kalau misalnya Ilham Arif Sirajudin menggandeng Adnan, surveinya cukup bagus. Kalau dari pembantu menggandeng Adnan, surveinya cukup bagus. Siapa yang berpasangan antara Makassar dengan Bugis itu potensi surveinya bagus. 3 kali kita survei masih Amir Rosqara tertinggi, kedua Pak Darmawan Samuin, kemudian ketiga Karengkio, keempat Husnia dan Palenan. Saya melihat kalau di Goa ini masih pertarungan antara Amir Rosqara dengan Pak Darmawan Samuin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Sulsel hari-hari ini sudah mulai penasaran tentang bagaimana sih sebenarnya peta politik di Provinsi Sulawesi Selatan. Informasi yang beredar masih sekedar atau sebatas katanya, atau dengan kata lain masih seperti kabar burung. Nah, kali ini Ruang Bicara mencoba untuk mengolah informasi ini menggunakan pendekatan saintifik ilmiah. Nah, kebetulan hari ini saya lagi bersama orang yang tepat, orang yang saya anggap otoritatif berbicara soal hasil riset, baik itu pilgub maupun pilkada kabupaten di Sulawesi Selatan. Saya bersama seorang saintis politik, kata lain atau the one and only Kakandaya, Kak Suwadi Idris Amir. Assalamualaikum Kakandaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Dinda. Alhamdulillah. Ini beliau ini adalah seorang periset, seorang direktur dari salah satu lembaga riset yang dimiliki Indonesia, yaitu Indeks Politika Indonesia atau IP kan ya, kalau nggak salah ya. PT IP ya. Ini kemarin saya coba perhatiin Facebooknya Kakanda ini sepertinya agak galau ini saya lihat ini. Ada apa sebenarnya ini, kok banyak sekali yang meragukan scientific truth, misalnya begitu. Ya, terima kasih Adinda Ridho. Siap. Dan para pemirsa Ruang Bicara yang saya hormati dimanapun Anda berada. Memang mendekati momentum pendaftaran ini, bisa dikatakan bahwa para kandidat dengan segala tim-tim suksesnya, para relawannya, ada yang merespons secara santai, ada juga yang panik. Ya? Nah, yang panik inilah yang banyak melakukan statement-statement, khususnya para relawan-relawannya, simpatisannya. Bahkan statement-statementnya kadang sudah tidak rasional, karena dalam kaidah ilmiah itu kan riset itu hanya bisa dibantah oleh riset itu sendiri. Ketika kita ingin membantah sebuah data, maka munculkan data yang baru. Bukan hanya sekedar alibi ya begitu. Bukan hanya sekedar alibi, bukan hanya karena asumsi-asumsi yang kita bangun. Kalau kita ingin masyarakat ini tercerdaskan, nah seperti itu. Nah, tetapi memang kita juga tidak bisa serta-merta merasa terganggu dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh para simpatisan, karena memang momentumnya seperti itu. Nah, kita ingin sampaikan bahwa kita di PTIP itu tidak berani berbicara data kalau tidak ada riset yang jelas. Tidak ada bukti empiris yang bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu. Karena memang kehadiran lembaga survei itu, kehadiran konsultan politik itu harus berkontribusi untuk mencerdaskan masyarakat. Dan insya Allah kita di PTIP komitmen ke arah sana. Bagaimana ketika kita berbicara itu kita memiliki data, kita tidak sekedar asumsi, seperti itu. Adapun ketika misalnya kita melakukan analisa tanpa menggunakan data, itu juga kita akan sampaikan bahwa ini analisa tidak berbasis riset. Karena memang sebuah pendapat atau analisa di publik itu memang
Ada yang berbasis riset, ada yang tidak. Ada yang tidak. Dan itu biasanya lumrah. Tetapi terkhusus ketika kita ingin membantah survei, hasil survei, maka harus juga ada yang hasil survei. Betul. Kalau analisa dengan analisa itu biasa saja, bebas orang untuk membantah sebuah analisa. Tetapi ketika ada angka-angka yang kita dalam tanda kutip pertanyakan, tampak kita juga memiliki data-data, itu juga menurut saya pembodohan publik. Perlu kita lebih cerdas melakukan pencerdasan ke masyarakat dengan pendekatan ilmiah seperti itu. Oke, sebelum saya jauh meminta Kakanda untuk mengelaborasi hasil risetnya di Pilkada Sulsel dan beberapa di kabupaten ini, saya ingin tanya, yakinkah PTIP ini tidak partisan? Kalau sampai hari ini kita tidak partisan. Tidak, non-partisan. Non-partisan. Betul-betul independen dan tujuannya ingin mencerdaskan publik. Sampai hari ini iya, karena kan walaupun kami seorang konsultan, sampai hari ini kami tidak terikat, belum terikat dengan salah satu calon. Murni riset, dan riset itu kami publikasi karena yang memesan riset itu yang meminta. Nah, ini harus saya jelaskan ke publik. Iya, betul. Kita di lembaga survei itu pasti ada pemesan. Ada by order. Ada by order. Dimanapun itu, mau skala nasional, karena perusahaan itu kan tidak bisa bergerak kalau tidak ada yang memesan riset. Ini kan jasa. Betul. Kita perusahaan jasa yang menawarkan jasa riset. Tetapi bukan berarti kita partisan. Ini yang perlu diluruskan. Jangan sampai ketika orang tahu misalnya kita dikontrak untuk survei kemudian kita dianggap partisan. Padahal enggak, beda. Karena kita melakukan riset secara profesional dan kita tidak akan merilis hasil survei itu kalau yang pemesan survei itu tidak mengizinkan. Karena seyogianya ketika ada orang memesan survei di PTIP, bukan PTIP yang punya hasil riset itu, tetapi si pemesan. Tetapi kami berani garansi, kami tidak akan bersedia ketika data itu diminta untuk ditambah atau dikurangi. Karena itu akan merusak kredibilitas, objektivitas lembaga kami. Otomatis objektivitasnya pasti akan hilang ketika kita diintervensi. Kan banyak itu kan. Saat itu. Survei itu kan selain, saya percaya dengan HIPI lah, tentang objektivitas risetnya gitu ya. Tapi kan banyak juga ini lembaga-lembaga survei yang terjadi distrust. Masyarakat kita sudah mulai mempertanyakan lembaga survei. Apakah betul-betul dia objektif? Jangan sampai itu hanya by order yang sengaja untuk membangun satu framing. Dalam hal ini mencitrakan figur-figur tertentu. Artinya kita tidak bisa pungkiri, sering kita menemukan dalam setiap momentum pilkada atau pemilu, ada juga memang lembaga survei yang kelihatannya seperti itu. Tapi kalau kita bercermin pada yang lalu-lalu, yang terdekat lah Pilpres ya. Lihatlah semua lembaga-lembaga kredibel ketika dia merilis hasilnya kan sama. Kalaupun beda sedikit sekali. Iya. Kenapa? Karena mereka tidak akan mau melacurkan lembaganya hanya karena ingin membantu suatu figur. Nggak mungkin. Bisa dikatakan kita ini kan jati diri kita, apalagi eksistensi saya ini kan ada di PTIP. Ya kan? Kemudian dia adalah dapur saya. Ketika misalnya saya merusak saya punya lembaga, berarti eksistensi saya juga akan rusak. Kepercayaan kan. Yang efek terburuknya dapur saya juga bisa sebagai terganggu. Sebagai seorang periset, bagaimana kita bisa mewakili publik ini misalnya ya? Bagaimana kita bisa membedakan ini surveinya objektif, ini surveinya begitulah. Karena begini, peneliti senior itu baru melihat hasil survei, dia sudah bisa memprediksi itu objektif. Itu objektif. Ada indikasinya ya? Ada indikasinya. Ada indikator-indikator. Kenapa? Karena kita juga kan seorang periset. Misalnya begini, saya walaupun melakukan riset di bulan Januari, misalnya contoh, tetapi ketika ada orang yang berbicara tentang data di bulan Maret atau 3 bulan setelah itu kan, tetapi angkanya itu berbeda jauh dengan riset Januari, otomatis kami pasti akan meragukan itu. Kenapa? Karena walaupun terjadi pergerakan data dari Januari ke Maret itu
pasti tidak beda jauh dari hasil survei di Januari itu. Tidak beda jauh. Ya? Pasti tidak beda jauh. Kenapa? Karena pergerakan survei itu baru bisa signifikan itu di 30 hari menjelang hari H atau 20 hari menjelang hari H. Kalau di situ memang kadang-kadang lompatannya sudah tidak bisa diprediksi. Kalau tinggal 20 hari menjelang hari H. Karena di situ kan sudah terjadi pergerakan yang sangat signifikan, bisa dikatakan semua instrumen itu sudah diturunkan. Dan itu bisa memang merubah hasil survei. Tetapi ketika masih jauh dari hari H, saya yakin hasil survei itu tidak beda-beda jauh. Sesama lembaga survei yang turun melakukan survei, pasti hanya bermain di margin of error. Bermain di margin of error, pasti bermain di situ. Nah, dari situlah kami bisa melihat ini main-main ini. Ini main-main ya. Ini tidak survei betulan ini. Iya. Karena dia berbeda jauh dengan hasil survei kita. Ya kita turun secara survei betul-betulan. Nah, seperti itu. Contoh misalnya, entah maaf saya tidak mau menyebut lembaga. Siap. Tidak etis. Ada lembaga yang mengatakan di Pilkada Goa Amir Rosqara itu urutan ketiga. Amir Rosqara di urutan ketiga. Ada lembaga kan, mungkin kita pernah membaca di video-video online kan? Pernah. Sementara kita sudah 2-3 kali survei di Goa tidak pernah Amir Rosqara nomor 1. Berdasarkan hasil surveinya IPI, Amir Rosqara itu tidak pernah tidak nomor 1. Sejak 1 tahun yang lalu dia selalu di urutan pertama atau runner. Kemudian Darmawan Samuin selalu yang posisi kedua. Nah, lucunya ada lembaga yang mengatakan di urutan ketiga. Nah, itu menurut IPI bagaimana itu? Tidak rasional lah menurut kita. Rasional ya. Iya. Kenapa? Karena kita ini kan mengawal Pilkada Goa dengan melakukan riset per 3 bulan, per 4 bulan misalnya kan. Nah, itu contoh misalnya. Artinya ada analisa yang dibangun oleh teman-teman yang dalam tanda kutip seprofesi dengan kami, yang dia memberanikan diri membangun sebuah opini data, tetapi sebenarnya dia tidak melakukan riset. Nah, seperti itu contoh ya. Itu sebenarnya yang perlu diingatkan. Jangan coba-coba bermain dengan angka-angka kalau tidak turun melakukan riset. Jangan-jangan itu bagian dari political post-truth. Ya, kita bisa memaklumi bahwa itu bagian dari apalagi saya marketing politik. Ya. Untuk misalnya dia memperkenalkan lembaganya. Ya sah-sah saja. Artinya kan bermain narasi, kan banyak ada ungkapan mengatakan bahwa ya kalaupun kebohongan kalau diulang-ulang bisa dianggap dari. Iya. Artinya begini, dari segi marketing politik kita bisa memaklumi. Karena kan kecenderungan kan lembaga-lembaga yang belum populer kan pasti ingin dikenal. Siap. Tetapi cerdas juga dalam memainkan opini survei kan, minimal kok kumpulkan dulu lah 4-5 lembaga survei yang kredibel kan, yang sudah melakukan riset, sudah menggambarkan ke publik, sehingga kok ada gambaran terkait kondisi. Jangan bermain di luar apa yang menjadi ranah para peneliti saat itu, karena kan lembaga survei itu kan ada banyak. Seperti itu, dan dengan metode yang sama juga. Iya, kan survei itu kan sebenarnya metodologinya sama. Baik, Anda, sebelum saya masuk di hasil survei ini di Pilkada Sulsel, saya ingin mewakili kecemasan publik. Sama juga saya kan. Bagaimana sih sebenarnya cara kerja survei itu? Kok misalnya sampelnya hanya sedikit? Kalau nggak salah 200-an ya atau 400? Kalau survei itu saya langsung jawab ya? Iya, silakan. Boleh. Jadi begini, kalau apalagi selain metode penelitian, pengambilan sampelnya. Kalau penduduk di atas 50.000 ke atas, itu tidak boleh dibuat 200 sampel. Tidak boleh dibuat 200. Iya, ilmu statistik yang meminta itu. Jadi tidak boleh dibawa 200. Penelitian sebenarnya itu biar sekelas Kota Makassar, Kabupaten Goa itu sudah bisa dilakukan kalau ada sampel sekitar 200. Tapi kalau dibawanya itu tidak bisa mewakili. Itu pun ketika misalnya kita menggunakan sampel sekecil itu ya, 200 itu pasti margin of error-nya itu bukan lagi 5%, bisa di atas 5%, bisa sampai 8%. Makanya memang standar kita kalau melakukan riset itu paling rendah 410, paling rendah. Sampelnya ini? Sampel itu paling rendah, dan PTIP jarang menggunakan 410, paling rendah kita 440 kalau PTIP. Saya lebih banyak menggunakan sampel standar 660. Kalau di Goa ini? Kalau di Goa itu saya rata-rata 660. 660 iya, sampel seperti itu. Itu menggunakan
mix method atau Iya, tetap dengan metode multi stake random sampling, ngacak berjenjang kan seperti itu. Sebenarnya metode survei untuk survei politik itu sama semua. ini Hampir. kan perlu juga kita Iya, seperti itu. Iya. Kembali ini biasanya kalau kita melihat kan dalam setiap kontestasi dari pihak yang kalah selalu menegasi hasil survei. Iya, seperti itu. Yang menang itu melegitimasi hasil Iya. survei. Nah ini kan Iya. membuat masyarakat kita bingung Iya. mana benar ini mana yang tidak ini. Nah, itu tidak bisa dihindari. Karena kan memang orang yang tadinya percaya survei bisa tiba-tiba tidak percaya karena itu bagian dari kepentingan pemenangannya. Iya gitu ya. Contoh misalnya di Pilpres. Ketika misalnya orang-orangnya Anies Baswedan mengatakan survei itu tidak rasional. Tidak rasional. Bukan berarti mereka tidak percaya survei, mereka percaya bahwa survei itu benar. Tetapi karena bagian daripada strategi pemenangan, jadi harus menolak survei itu. Menolak survei itu. Walaupun sebenarnya dalam hatinya mengatakan kerja keras semakin benar itu surveinya. Bahaya. Tapi kan kalau misalnya dia langsung melegitimasi survei lawannya, kan dia pasti kalah. Dengan sendirinya sudah. Ya sudah pasti kalah seperti itu makanya. Jadi kita juga harus cerdas melihat situasi politik. Misalnya kayak kami. Iya. Kami mengatakan surveinya si A sekian dan benar. Kemudian si B mengatakan itu keliru. Saya juga harus bisa memaklumi itu. Karena dia menjawab seperti itu kan bagian dari strategi pemenangannya. Bagian dari strategi. Seperti itu. Komunikasinya ya. Iya, seperti itu. Misalnya sama juga dengan kita ketika kita merilis hari ini, ada juga simpatisan mengatakan datanya IP itu keliru. Saya juga harus memaklumi itu. Itu bagian dari kerja-kerja politik yang dilakukan simpatisan lawan untuk meyakinkan publik yang percaya itu surveinya IP. Banyak tuh ini ya, IP ini dik hatersnya juga di. Oh, dan menurut saya bukan hanya IP. Bukan. Lembaga yang lain pun juga akan dikritik seperti itu ketika sudah masuk pada pertarungan konsultan politik. Ketika sudah tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Ya, seperti itu. Dan suka atau tidak suka, kita di lembaga survei dan konsultan politik harus siap menghadapi itu. Siap, itu konsekuensinya. Iya, konsekuensinya. Baik, Anda ini yang paling Iya. penting ini dan saya kira untuk memenuhi rasa penasarannya publik Iya. masyarakat Sulawesi Selatan khususnya dan lebih ke sini misalnya Kabupaten Goa. Bagaimana sih sebenarnya pertarungan kandidat-kandidat yang sudah mulai mencuat di Pilgub Iya. dan bagaimana hasil pembacaan atau hasil risetnya Kakak Idris ini di IP ini dengan konstelasi politik yang sudah mulai memanas Iya. Pilgub khususnya. Kalau di Pilgub itu begini, kita sejak Januari sudah 3 kali survei. Sudah 3 kali. Sudah 3 kali. Saya tidak perlu menyebutkan memang ada yang memesan dan itu sejak Januari sampai terakhir kemarin itu kami rilis itu berarti dia sudah 3 kali memesan survei dan dia minta saya mempublikasi karena dia ingin publik tahu bahwa hasil survei hari ini sekian. Ini per Januari. Iya kan mulai Januari. Mulai Januari sampai sekarang. Kemarin setelah Lebaran kali ya. Yang kedua saya lupa. Yang jelas dalam kurun waktu berapa bulan ini sudah 3 kali. Dan terakhir dalam kurun waktu 2 bulan 2 kali kita melakukan survei dan itu dirilis 2 kali. Baru-baru ini ya. Iya, baru-baru ini dan sebelumnya 40 hari sebelumnya kan juga kita rilis juga. Nah, bagaimana temuan preferensi publik di bawah? Nah, jadi begini, kenapa 2 kali kita survei di Sudirman masih tertinggi? Tetapi Tunggu dulu, Andi Sudirman masih tertinggi. masih tertinggi karena memang yang masif melakukan kerja politik real itu baru dia. Apalagi dia status petahana kan. Iya, incumbent. Seperti itu incumbent. Yang lain ini memang memasang baliho kayak misalnya Pak Ilham, Ya. Pak Dani. Kalau Pak Andi Iwan Darmonaras malah barusan ini baru 1 mingguan kayaknya ini. Mulai masih balik. Beredar di mana-mana kan seperti itu. Nah, sehingga didominasi oleh Sudirman. Tetapi ingat, survei Sudirman itu dengan kita mensurvei banyak nama di angka 31, menurut saya itu angka yang belum kuat menurut saya. Belum kuat ya. Belum terlalu kuat. Karena seyogianya seorang petahana itu harus surveinya 50%. Itu baru aman ya. Baru aman. Berarti ini masih berpotensi untuk bagaimana? Iya, artinya masih Potensi politik. masih dinamis menurut saya kan seperti itu. Artinya Sudirman ini masih harus kerja-kerja politik yang lebih real seperti itu. Tetapi ketika itu kita kerucutkan ke beberapa nama, misalnya kalau kita sudah simulasi 3 nama, Ya.
Misalnya kan kalau Sudirman berhadapan dengan Pak Iyas, Pak Dani kan, ya dia sudah bermain di angka 47 sampai 50. Hasil surveinya PTIP. Angkanya. Angkanya. Kenapa? Karena suka atau tidak suka, Sudirman menjadi primadona karena kedua lawannya ini belum melakukan kerja-kerja politik yang real seperti itu. Nah, makanya kan saya selalu mengatakan hari yang kita rilis ini hari ini kan hanya berlaku untuk bulan ini. Kita tidak tahu 1-2 bulan ke depan. Makanya kita juga kalau melihat hasil rilis survei, kita jangan langsung berpikir bahwa yang dirilis bulan itu sudah pasti sama dengan 4 bulan ke depan. Oh tidak seperti itu. Karena kita berbicara survei pada bulan itu, maka yang kita harus sampaikan apa yang terjadi di bulan itu. Ya. Nah seperti itu. Karena ada dinamika. Ada dinamika kan seperti itu. Nah, ini dengan bergeraknya Andi Iwan Darmawan Aras, Topan Pawe, Pak Topan Pawe. Iya. Saya yakin kalau misalnya IP turun survei berikutnya ini lagi, apakah bulan 7 ini atau bulan 8, pasti ada perubahan menurut saya. Pasti Andi Iwan Darmawan Aras pasti ada peningkatan elektoral, Pak Topan Pawe pasti ada peningkatan elektoral, dan Sudirman yang tadinya mungkin tinggi bisa saja menurun atau stagnan. Tadi saya potong kan. Nah, seperti itu. Yang 30% atau 40% tadi untuk Andi Sudirman itu popularitas atau elektabilitas. Ya. Jadi Sudirman itu saya sampaikan ke publik, popularitas dia itu baru bermain di angka 68%. Itu rendah. Menurut saya masih rendah untuk ukuran petahana. Untuk ukuran petahana. Jadi kenapa bisa seperti itu? Sudirman ini kan figur instan sebenarnya. Figur instannya. Kemarin diambil sebagai wakil oleh Pak Nurdin. Boleh saya sebut itu bagian dari political shortcut atau gimana? Iya kan, begini. Kenapa saya katakan apalagi istilahnya figur instan ya? Karena kan tiba-tiba kemarin muncul detik-detik terakhir kan, mendampingi Pak Nurdin Abdullah. Ya. Dia hadir tanpa pernah melakukan sosialisasi politik, sehingga publik tidak mengenal dia. Jadi keterpilihan Nurdin Abdullah itu karena murni karena Nurdin Abdullah. Pure seperti itu. Nah, seperti itu. Tetapi suka atau tidak suka, dia mendapatkan rezeki memimpin 2,5 tahun menjadi gubernur. Melanjutkan. Seperti itu artinya itu yang membuat dia sudah mulai dikenal. Dan belum maksimal sebenarnya karena baru 67% sampai 68% yang mengenal dia. Nah, seharusnya dia itu fokus pada pengenalan figurnya sebagai seorang petahana. Ya. Saya meyakini ketika misalnya di Sudirman itu bisa mengangkat popularitasnya sampai di angka 85 sampai 90%, saya yakin potensi dia untuk mengangkat elektoralnya sangat besar. Sangat besar ya. Iya, karena kan elektoral itu susah sampai ke angka 50% ketika yang mengenal kita belum sampai 85. Saya ingin tanya Kakak. Iya, sorry itu. Tidak ada faktor efek ekor jas dari sosok Anton Sulaiman sebagai Menteri Pertanian. Sebenarnya saya sering mengatakan itu di beberapa kali saya diundang ya, membicarakan pilgub. Saya harus katakan bahwa tanpa kakaknya Andi Sudirman setengah mati. Iya. Ada faktor kekuatan ekor jasnya. Ekor jas seperti itu. Jadi yang membuat orang segang terhadap Sudirman karena ada kakaknya di belakangnya, ada keluarganya dari Kalimantan di belakangnya. Ya. Yang kita tahu dia adalah petarung politik. Kingmaker. Mereka tidak pernah main-main ketika menjadi kingmaker di suatu figur. Ya. Nah, ini yang sebenarnya membuat kekhawatiran figur yang lain ini kan atau pesaing ini kan di situ sebenarnya. Bahkan figur sekelas Andi Iwan Darmawan Aras yang notabene adalah ketua DPD 1 Partai Gerindra dengan dengan status pemenang Pilpres, itu kan berhati-hati bergerak. Ini pun misalnya dia memasang baliho tapi dianya sendiri belum bergerak. Baru gambarnya saja. Nah, seperti itu. Itu menandakan bahwa beliau sangat hati-hati dalam melihat sosok seorang Sudirman. Dan saya pun ketika berada di posisi Andi Iwan Darmawan Aras juga akan seperti itu. Ada kehati-hatian. Pasti akan hati-hati. Kenapa? Andi Sudirman, figur mana sih yang sedikit mengikuti elektabilitas Andi Sudirman? Kalau berbicara figur yang kedua yang penerimaan publik bagus itu Pak Iyas sebenarnya. Pak Ilham Arif Sirajuddin. Tetapi memang
yang menjadi kesulitan bagi PS hari ini adalah meyakinkan partai. Iya, Mampu kan dalam tidak? politiknya. Iya, mampu tidak dia meyakinkan partai politik? Kalau secara figur bagus ya. Secara figur cukup bagus. Terbukti dia berada di urutan kedua. Hasil- Seperti itu ya. Kemudian ada Adnan Puricita, Adnan Purista Ihsan, Ihsan. di urutan ketiga. di urutan ketiga. Jadi kedua figur ini sebenarnya punya potensi menyaingi Sudirman, bahkan punya potensi mengalahkan Sudirman kalau mereka juga mampu mengusung satu kekuatan politik yang bisa mengimbangi kingmaker dari. Iya, iya. Nah, kan di sini sebenarnya siapa yang mau menjadi kingmaker bagi lawannya Sudirman? Iya, betul. Karena kan ketika misalnya begini, ketika saya mau menjadi kingmaker lawannya Sudirman, saya harus berhitung mampu tidak saya lawan di kingmakernya Sudirman. Berbagai macam modalitas politik. Modalitas politik seperti itu, dan orang teruji loh. Ya. Kan banyak itu kita sering dengar orang kaya mau menjadi kingmaker, tapi kan belum teruji. Belum teruji. Kalau ini sudah teruji. Bahkan di level presiden. Level presiden dia bisa menangkan, pilgub di mana-mana dia bisa menangkan. Siapa yang tidak mengenal gerbong batu licin? Iya, iya, iya. Ya kan, seperti itu ketika dia membackup orang, susah dikalahkan yang di backup itu kan? Total, betul. Total betul dia. Nah, sebenarnya itulah yang menjadi kekuatan Andi Sudirman. Dan suka atau tidak suka, itu yang dihitung oleh lawan-lawan Sudirman, bukan Sudirmannya secara personal. Secara ansi ya. Betul, minta maaf Sudirman kalau secara personal saya yakin akan berat untuk jadi gubernur kalau tidak ada Kingmaker. tidak ada kingmaker ini. Iya, betul. Itu saya harus sampaikan Siap, itu. Kanda. Iya, seperti itu. Jadi menurut Kakanda ini kira-kira prediksi kita untuk kontestasi pilgub ini, kira-kira akan muncul kontestan berapa pasangan ini? Maksimal 3. Maksimal 3 ya. Berat sekali lebih daripada 3. Dan kalaupun itu bisa jadi 3, maka Sudirman, Dani, Iyas, atau Sudirman, Dani, Iwan Aras. Sudirman dan Iyas. Adnan juga kemungkinan masuk Adnan kalau masuk parah di 02. di 02. Iya. Mentok di situ. Nggak ada kekuatannya dia untuk minta maaf, saya bukan remehkan Pak Adnan Puricita, tapi kondisi politik hari ini sangat menyulitkan dia untuk masuk ke ranah 01. Apalagi situasi internal keluarga kan. Di tengah turbulensi politik Ya, ini ya. suatu berat. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa dialah figur 02 terkuat. Pak Adnan. Pak Adnan. Siapa yang menggandeng Pak Adnan itu bisa membantu perolehan elektoral, peningkatan elektoral figur 01-nya. Nah, itu terbukti simulasi survei kita. Kalau misalnya Ilham Arif Sirajudin menggandeng Adnan, surveinya cukup bagus. Kalau dari pembantu menggandeng Adnan, surveinya cukup bagus. Kalau Iwan Aras menggandeng Adnan, surveinya cukup bagus. Kalau Sudirman menggandeng Adnan, surveinya sangat bagus. Sangat bagus. Nah, seperti itu. Apakah tidak ada unsur geopolitik, misalnya politik identitas yang bermain di situ? Kalau Sebenarnya kalau di pilgub Sulsel itu, saya meyakini geopolitik itu masih sangat penting. sangat penting. Kalau menurut saya, karena begini, kan ada 2 kelompok suku besar di selatan ini ya. Kita tahu Makassar Dan Bugis. dan Bugis di wilayah selatan kan, seperti itu. Nah, kalau dilihat dari survei, siapa yang berpasangan antara Makassar dengan Bugis itu potensi surveinya bagus. Nah, Luwu sendiri itu saya lihat agak berat dia untuk menyaingi ini secara geopolitik ya, Bugis dan Makassar. Karena kan apalagi istilahnya ya, geopolitiknya agak kecil, wilayahnya besar, tapi suaranya populasi kurang. Masalahnya di sana itu adalah yang warga asli Luwu itu tidak sampai 70%. Dan banyak orang Bugis di sana. Ya, pendatang yang banyak kan, banyak orang Jawa, Ya, betul. Sunda, Bali, kan transmigran. Nah, seperti itu. Kondisi itu membuat tidak seksi. Dan terbukti kan di beberapa pilgub kan yang menggandeng orang Luwu tidak menang. Tidak menang. Nah, seperti itu. Nah, Sudirman dengan Fatma ini kalau tidak berubah ya, kalau tidak berubah paket ini, Karena sudah banyak balihonya saya. iya, termasuk menurut saya nekat karena itu kan Bugis-Bugis, paket Bugis-Bugis ya. Tetapi sekali lagi ada sedikit pembeda kalau kita berbicara Sudirman. Karena itu tadi ada gerbong politik besar di belakangnya yang bisa menutupi kelemahannya. Iya, kan banyak sekali modal politik yang bermain di situ. Nah, baik Kanda, saya ingin membawa Kakanda ini merujuk ke Goa. Kalau di Goa ini bagaimana ini Kanda ini? Nah, di Goa kan kalau kita berbicara survei tadi saya sudah jelaskan 3 kali kita survei masih Pak Amirus Kara tertinggi, kedua Pak Darmawan Samuin, kemudian ketiga Karengkio, keempat Husnia dan Talenan. Nah, seperti itu.
Jadi tetap bermain di 4 kandidat ini, 4 bakal kandidat ini. Itu juga kalau saya lihat kondisi berat juga 4. Berat juga 4 ya. Kenapa? Karena P3 ini kan mendapatkan 12 kursi. Tuh. Artinya Pak Amir Rosqara sendiri tanpa mengambil partai lain itu sudah melebihi dari kebutuhannya kan? Sudah bisa mengusung. Iya, melebihi dari kebutuhannya. Tetapi potensi dia juga untuk menambah perolehan partai pengusung itu sangat besar kan, seperti itu. Karena hari ini kecenderungan partai politik itu kan cenderung kayak beliau karena bagus surveinya kan, seperti itu, potensi menangnya besar. Nah, Pak Darmawan Sabuin selaku kader partai pemenang Pilpres, ya tentu punya kepercayaan diri kan, punya kepercayaan diri. Usni dan Talinrang juga saya lihat memiliki kepercayaan diri, tetapi saya melihat kalau di Goa ini masih pertarungan antara Amir Rosqara dengan Pak Darmawan Sabuin. Dan Karekio sendiri sebagai incumbent lah, boleh lah disebut sebagai incumbent. Boleh. Itu dia antara Pak Karekio ini dengan Ibu Usnia dan Talinrang ini kelihatannya kalau ada yang mendapatkan kendaraan mungkin yang lain tidak cukup. Ada potensi itu. Karena ini persoalan kendaraan. Persoalan kendaraan. Kecuali mereka berpasangan. Kecuali mereka mau libur ya. Ya. Dan dulu kan isu itu pernah muncul. Ya. Bahwa Karekio berpasangan dengan Usnia. Menurut saya itu bagus sebenarnya kalau itu. Ini pun masih beredar. Iya, dan menurut saya untuk bisa mengimbangi Pak Amir dengan Pak Darmawan harusnya begitu. Kalau misalnya kedua-duanya ngotot atau salah satu tidak jadi masuk, menurut saya itu tidak bisa menambah kekuatannya mereka. Kalau misalnya yang terjadi adalah 3 paket, Amir Rosqara, Darmawan dan Karekio. Ya. Ini bagaimana nih? Masih tetap Amir Rosqara berdasarkan? Kalau berdasarkan survei sampai bulan ini iya. Masih. Tetapi tentu kan yang perlu kita pikirkan faktor-faktor yang lain. Ya. Misalnya Gerindra, siapa tahu instrumen kekuasaan bermain. Ya. Siapa tahu ya kan? Ya. Tetapi kan itu asumsi itu. Menduga-duga saja. Kalau tidak ada apalagi istilahnya instrumen kekuasaan yang dalam tanda kutip melakukan intervensi yang sangat signifikan, menurut saya potensi Amir Rosqara sangat besar. Tapi kalau ada penetrasi dari atas, nah itu baru seru. Baru seru. Itu pun menurut saya ya baru seru menurut saya. Artinya Darmawan baru ada potensi mengimbangi mengalahkan Amir Rosqara. Tapi kalau berdasarkan angka ini selisih antara Amir Rosqara dan Darmawan ini jauh atau tidak? Kalau versi terakhir kita kan Darmawan di angka 20-an, Amir Rosqara 38. Cukup jauh, 18%. Nah, selisihnya. Tapi kan masih sangat dinamis kan? Masih sangat dinamis menurut saya. Untuk dikejar itu masih mungkin. Tapi Amir Rosqara itu potensi dia untuk mengunci angka 30 itu sangat besar. Biasanya dalam kalau misalnya ini saya kalau misalnya dalam masa ingin mengejar ketertinggalan 18% itu, dia harus membuka modal politik seperti apa selain daripada penetrasi yang tadi? Iya, hari ini memang Pak Darmawan Sabuin itu kan harus memang melakukan kerja-kerja politik itu 2 kali lipat lah dari Pak Amir Rosqara. Termasuk juga menurut saya kos politiknya juga harus dia siapkan lebih besar karena membutuhkan amunisi kan yang lebih besar seperti itu. Pak Amir Rosqara itu diunggulkan karena dari segi ketokohan dia berstatus tokoh nasional, dan itu yang membuat masyarakat Goa cenderung lebih ke dia karena status dia sebagai tokoh nasional. Kedua, sejauh ini kemampuan dia untuk merawat dia punya tim dan jaringan cukup bagus. Seperti itu. Tetapi saya ingin menggarisbawahi Pak Amir Rosqara tidak boleh meremehkan Pak Darmawan Sabuin. Pak Darmawan Sabuin hari ini sebagai bagian dari kekuasaan dalam tanda kutip pemenang Pilpres, dari partai pemenang Pilpres, menurut saya terbuka ruang-ruang dia untuk mengejar Pak Amir Rosqara kalau Pak Amir Rosqara meremehkan dia. Ada warning juga ini bagi Pak Amir ya. Juga ya. Iya perlu. 02 juga kan bisa jadi penentu. Menurut saya Pak Amir Rosqara juga harus mencari 02 yang menurut saya memiliki basis suara yang real. Sekarang ini kan kalau kita lihat dari semua aspek, dari semua geopolitik di sini, yang masih belum jelas ini sikapnya kan gerbong istana. Gerbong istana. Iya.
Bukan, gerbong istana itu Raja Goa maksud saya. Oh, iya. Gerbong Raja Goa kan. Nah, Siap. Adnan dari gerbong Adnan sendiri kan hari ini kan sementara kan di Karengkio. Di Karen. Iya, sementara kan. Ya. Kalau Karengkio tidak maju, nah ini yang menarik. Akan kemana kah? Saya rasa-rasanya bisa saja subjektif ya. Ya. Lebih cenderung ke Darmawan Samuin saya lihat. Benar mau sama ini. Salah satu indikatornya ada Rahmansa di sana sebagai ketua tim. Tidak mungkin dia ke sana kalau tidak ada komunikasi dengan Adnan kan. Pasti mempatah. Mapatabe kan istilahnya. Jadi saya melihat itu juga menjadi faktor-faktor X yang bisa membantu Darmawan Samuin mengejar Pak Amir. Ketika kekuatan Adnan ada ke dia dan instrumen nasional bermain untuknya. Nah, seperti itu. Untuk itu memang Pak Amir Roskara ini sebaiknya mempertimbangkan dua gerbong. Gerbong Usnia dan Talendra. Misalnya bagaimana meyakinkan misalnya Yosnia untuk mau jadi 02 atau menggandeng gerbong istana. Misalnya anggaplah Raja Goa, Andi Kumala, atau keluarganya seperti itu. Nah, karena di Goa ini suka atau tidak suka gerbong istana itu punya pemilih jelas. Terbukti kan Nandi Mandosila 2 periode bertarung, 3 periode ya, selalu memiliki suara yang signifikan walaupun tidak pernah menang. Tetapi itu bisa membantu orang untuk menang. Arti itu setidaknya. Hari ini kan ya kalau suara-suara 8 sampai 10%, saya yakin gerbong Raja Goa itu bisa membantu. Nah itu perlu dipertimbangkan Amir Roskara sebenarnya. Harus ada yang melirik dari istana ya kalau iya, kalau saya tidak boleh diabaikan. Tidak boleh diabaikan. Dia harus berpihak. Kalau misalnya kalau tidak jadi 02 minimal dia bersikap. Dan bukan bersikap setengah-setengah. Ya. Tapi bersikap full kan seperti itu. Nah, saya lihat Darmawan Samuin juga kan menyadari itu. Ya. Makanya kemarin kalau tidak salah Lebaran Haji itu dia ini komunikasi, dia sosialisasi istilahnya silaturahmi dengan keluarga rumpung istana. Saya lihat dia berkunjung ke Karangtengah bicara buta, Raja Goa termasuk kan dan keluarga-keluarganya. Nah, menurut saya itu sebuah langkah yang tepat. Pak Amir juga seharusnya melakukan itu menurut saya. Jangan karena surveinya Pak Amir tinggi kemudian mengabaikan itu. Mesti hati-hati juga. Iya, bahasa kasarnya kan harus Patabe. Goa ini kan daerah yang kita tahu penuh dengan sejarah. Di sini apalagi istilahnya restu para karang itu penting. Karena ada simbolik seperti itu. Baik. Iya. Ini sepertinya kalau penggambaran Kakanda dan pembacaan Kakanda ini untuk Pilkada Goa ini kan masih sangat dinamis. Masih banyak hal. Pilgub dan Goa menurut saya masih dinamis. Iya. Masih banyak hal yang bisa terjadi. Masih banyak. Masih banyak ya. Iya, betul. Saya kira terima kasih banyak nih Kakanda ini. Sebenarnya bicara waktu masih sangat panjang. Oh, siap. Obrolkan ini. Saya tahu Kakanda banyak kesibukan dan saya memahami itu. Sama-sama. Lagi terima kasih nih Kakanda Swaditri. Iya, sama-sama Dinda. Luar biasa. Karena ini bagian daripada pencerdasan publik yang dimana tadi Kakanda Swadi Idris ini mengelaborasi tentang pentingnya menggunakan metode ilmiah untuk mengukur ritme politik atau peta politik dengan berbagai pendekatan. Kira-kira begitu. Siap. Saya kira sekali lagi terima kasih. Sama-sama Dindaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.